Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat ini sumber energi Xiaoyan telah mencapai 47 miliar yang didapatkannya dari sosok-sosok Taisu yang ada di dalam kantung darah. Seiring dengan tekanan dari lingkungan yang gelap dan berat, pembuluh darah gunturnya juga meningkat menjadi 55. Jika tubuh fisik dewa juga menerobos ke keabadian, maka ketika avatar Yuan Shen digabungkan dengan dua tubuh fisik keabadian bersama, maka kekuatan tubuh fisik akan mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini jantung iblis berdetak kencang. Kedua jantungnya sangat cepat dan jantung iblis itu memang seperti yang dikatakan oleh Raja Iblis Tianhe. Itu bisa membantu Xiaoyan menjadi lebih berani dalam pertempuran sengit. Tapi sekarang, Xiaoyan bisa merasakan dengan sangat jelas bahwa dengan detak jantung iblis, aura pembunuh menyebar keluar dari tubuhnya dan aura ini hanya menahan tekanan dari lingkungan yang gelap dan berat. Memungkinkan Xiaoyan dengan cepat beradaptasi dengan kekuatan tekanan yang kuat ini. Namun sebelum beradaptasi, Xiaoyan menanggalkan baju besi dewa milik Taisu nomor 3 dari tubuhnya. Dan dengan cepat Taisu nomor 1 Suchang mengambil baju besi dewa itu. Sama seperti Taisu nomor 2 sebelumnya. Sosok muncul di dalam kantung darah dan baju besi dewa nomor 3 melekat di tubuhnya. Dan Taisu nomor 3 dibangkitkan kembali. Saat ini tinju Suchang menutupi Xiaoyan dengan berlumuran darah. Suchang juga menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung. Namun meskipun Xiaoyan berlumuran darah, luka di tubuhnya benar-benar pulih dengan cepat. Taisu nomor 1 Suchang masih tidak melukai pondasi Xiaoyan. Dan Xiaoyan juga merasa bahwa meskipun tubuh avatar dewa kuat dan darahnya berhubungan langsung dengan hidupnya, dan konsumsi pertempuran juga merupakan kerugian besar dalam hidupnya. Namun mereka jelas tidak bermaksud memberikan Xiaoyan kesempatan lagi. Dan bahkan mengatakan bahwa serangan ini hanya untuk melampiaskan amarahnya. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang kau miliki. Kau bahkan bukan semut di hadapan Taisu. Jika kau menyerah, kau bisa menyelamatkan hidupmu. Tetapi jika kau berani melawan, aku akan mengurus masalah ini. Kau tidak akan bisa bertahan dan kau bahkan tidak bisa mati. Ucap Suchang memandang Xiaoyan yang berlumuran darah. Dan segera dia melambaikan tangannya hanya untuk melihat benang merah yang muncul dari sekitarnya. Dan itu persis sama seperti yang dilakukan oleh kelompok Taisu dengan Xiaoyan sebelumnya. Hanya saja ada lebih banyak benang merah yang muncul di dalam Dewa Kehampaan Taisu. Ada begitu banyak benang merah yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Benang merah pekat menyebar ke segala arah. Dan itu sangat lembut dan seperti pakaian yang langsung menyelimuti Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan saat ini sulit untuk bergerak. Hanya saja ketika dia telah terbiasa dengan tubuhnya yang hampir tidak bisa bergerak, lautan api meledak dari tubuhnya dan berubah menjadi bola api mendidih yang menutupi tubuhnya. Namun benang merah itu tetap bergerak ke arah Xiaoyan. Ketika melewati nyala api, Xiaoyan dengan cepat menaikkan suhunya. Api dan benang merah yang pertama kali masuk ke dalam nyala api langsung mengeluarkan asap putih. Dan sebuah ledakan terdengar. Melihat ini, Suchang segera mengerutkan keningnya dan melambaikan tangannya. Melihat kekuatan keabadian yang agung berkumpul dari sekitarnya, kemudian mengembun pada benang merah ini. Dan ketika memasuki lautan api Xiaoyan lagi, benang merah yang pertama kali masuk ke dalamnya masih tidak dapat menahan api Xiaoyan. Tetapi intensitasnya jelas meningkat banyak. Dan dengan cepat mendekati Xiaoyan benang merah naik. Meskipun Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk melawan, itu sia-sia. Di bawah lingkungan gelap yang lebih kuat, Xiaoyan tidak bisa menolak sama sekali. Dalam sekejap sosok Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam benang merah yang menyelimutinya dia seperti kepompong merah. Pada saat yang sama pisau tajam di tangan Suchang menembus Xiaoyan secara langsung dan posisinya tidak meleset. Itu menembus kepompong merah dan menusuk jantungnya. Xiaoyan menyemburkan seteguk darah besar. Ini adalah rasa sakit yang menusuk jantungnya. Setelah melakukan ini, Suchang perlahan mengangkat telapak tangannya hanya untuk melihat 9 jarum baja hitam muncul di telapak tangannya. Dan
Dan dengan lambaian tangannya 9 jarum baja hitam itu melesat ke arah peradangan Xiaoyan. Saat jarum baja hitam terendam, Xiaoyan yang ada di dalam kepompong merah mengeluarkan raungan melengking dan menyakitkan. Ini adalah rasa sakit karena menusuk jiwanya. Dengan teriakan ini, Xiaoyan tidak mencoba untuk melawan Su Chang. Tetapi saat ini dia memilih untuk mundur. Serangan ini telah membuat Xiaoyan tidak dapat bertahan atau mati. Pada saat ini muncul Taisu nomor 2 dan Taisu nomor 3 yang baru saja pulih juga datang ke sampingnya. Melihat Taisu nomor 3, sepertinya dia baru menyadari bahwa sebagian besar baju besi dewa masih ada di tangan Xiaoyan. Dengan melambaikan tangannya dan benang merah perlahan melepaskan cincin penyimpanan yang berada pada jari Xiaoyan. Dan kemudian benang merah menyeret cincin penyimpanan Xiaoyan ke depan Taisu nomor 1 Su Chang. Hanya saja ketika Su Chang menggunakan jiwanya untuk menyelidiki cincin itu, dia terhalang batasan yang kuat di cincin itu. Setelah Su Chang mencoba berulang kali, dia tidak bisa memecahkannya. Pembatasan hanyalah pembatasan. Taisu adalah yang terbaik dalam seni pembatasan. Jadi aku masih tidak percaya itu tidak bisa dilanggar, ucap Taisu nomor 1. Begitu kata-kata itu jatuh, dia berkonsentrasi untuk memecahkan pembatasan pada cincin Xiaoyan. Setelah beberapa saat, sepertinya itu masih tidak berhasil. Hahaha, kenapa? Sepertinya kau tidak sebagus ucapanmu, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan yang berada di dalam kepompong merah membuka mulutnya perlahan. Su Chang menjadi dingin di hadapan sarkasme ini. Dan jarum baja hitam muncul di telapak tangannya lagi dan menusuk ke arah Xiaoyan. Hei, aku masih punya banyak jarum jiwa. Kau bisa menikmatinya perlahan, ucap Su Chang memandang Xiaoyan. Seketika Xiaoyan berteriak kesakitan lagi dan berkata dengan dingin. Dia tidak terburu-buru dan pertempuran di luar bahkan lebih terlihat terburu-buru. Tampaknya mereka memiliki peluang menang sejak awal. Selama mereka terus menunda, kemenangan pasti menjadi milik mereka. Pada saat ini Su Chang segera duduk bersila dan cincin penyimpanan Xiaoyan ditangguhkan di depannya. Setelah dihina, dia tampaknya semakin tidak yakin bahwa dia tidak dapat merusak cincin penyimpanan Xiaoyan. Adapun Xiaoyan, dia sudah tidak bisa bergerak 1 inci pun. Dan baik jiwa maupun tubuhnya menderita siksaan yang hebat. Pedang yang menembus jantung tidak akan dicabut dan pemulihan daging dan darah akan selalu terhalang. Ini membuat tubuh Xiaoyan menderita sakit berulang kali. Tentu saja yang membuat lebih tidak nyaman adalah jarum baja hitam jiwa. Sehingga rasa sakit pada jiwa lebih tak tertahankan daripada rasa sakit pada tubuh fisik. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan jatuh ke dalam keadaan setengah sadar dan setengah koma. Kesadarannya mengembara di sumber energi dan lautan bintangnya sendiri. Tetapi itu tidak teratur. Dan dalam situasi tidak sadar ini, Xiaoyan tampaknya sedang menuju ke arah yang benar. Ketika Su Chang masih mencoba yang terbaik untuk memecahkan pembatasan cincin penyimpanan Xiaoyan, di suatu tempat di alam Xuanyin cahaya biru menyapu dunia abu-abu. Tetapi pada saat ini dia tiba-tiba berhenti. Pembunuh 1000 pisau kehilangan cincinnya. Dan ada seseorang yang ingin melanggar batasan yang kutinggalkan di atas cincin. Apa yang telah dilakukan pembunuh ini? Bagaimana dia bisa memberikan cincin itu? Atau apakah dia kehilangannya? Tidak mungkin. Pembunuh 1000 pisau selalu berhati-hati. Sejak aku bersamanya, tidak pernah ada cincin yang diambil oleh orang lain. Mungkinkah sesuatu terjadi pada pembunuh 1000 pisau ini? Tidak masalah jika orang yang membunuh 1000 pisau mati atau tidak. Tetapi jika dia mati, aku akan tinggal di sini selamanya. Dan aku benar-benar akan dimakamkan bersamanya di sini di dunia kelabu ini. Satu-satunya cahaya biru keluar dari kejauhan. Saat ini dia sangat gelisah dan sepertinya belum menemukan apa yang dicarinya. Pembunuh 1000 pisau benar-benar tidak berguna. Aku hanya pergi untuk sementara. Jika aku mengeluarkannya sekarang, pasti akan membuatnya berterima kasih padaku. Hahaha, dia pasti tidak akan menggertakku seperti itu lagi di masa depan. Tentu saja di dalam hatiku masih berharap bahwa orang yang membunuh 1000 pisau ini akan mati dengan cepat, ucap sosok di kejauhan itu. Setelah beberapa usaha Su Chang yang ditutupi dengan butiran keringat halus, jelas dia gagal dan segera mengutuk. Namun tiba-tiba terdengar suara yang agak asing. Hei, orang jelek! Kau ingin melanggar batasan tuanku.
Pada saat ini terlihat cahaya biru keluar dari cincin penyimpanan dan cahayanya tidak memihak. Itu menutupi kepompong merah Xiaoyan. Dalam sekejap, benang merah yang melilit tubuhnya surut seperti air pasang. Dan cincin di depan Suchang langsung kehilangan kendali dan kembali ke Xiaoyan. Ketika benang merah surut, telapak tangan Xiaoyan terentang dengan mengesankan meraih cincin penyimpanannya yang menuju ke arahnya. Mata Xiaoyan memerah saat ini dan bola matanya ditutupi dengan mata yang merah. Dia tahu bahwa ini adalah secerca kehidupan yang telah ditinggalkan oleh tahanan roh untuknya. Meskipun masih ada pedang panjang yang menembus jantungnya, dan masih ada jarum jiwa baja hitam di sekujur tubuhnya. Namun Xiaoyan tidak peduli dengan rasa sakit yang datang dari tubuhnya. Sekarang satu-satunya pikirannya adalah menyingkirkan kelompok Taisu ini. Tidak peduli ini di dalam Dewa Kampan Taisu, dia akan menghancurkan semuanya di sini. Dari tubuh Xiaoyan, nyala api yang tak tertandingi melonjak keluar dan menyapu dengan gila-gilaan. Dia mengangkat telapak tangannya. Kemudian api abadi, api iblis, dan api bayan semuanya berlama-lama di telapak tangannya. Dan sumber energi yang agung dan besar dari tubuh Xiaoyan melonjak tanpa ditahan. Selain kekuatan keabadian avatar Yonghe, semua sumber energi dan kekuatan keabadian berubah menjadi api dan 3 warna berbeda dalam sekejap. Dan kemudian dengan gila-gilaan terjalin dan bertabrakan dengan cara yang luar biasa. Bahkan selama jeda, ada ledakan yang dahsyat. Energi dan darah Xiaoyan melonjak dan seteguk darah besar tiba-tiba keluar. Jelas pada saat ini, dia membuat Angry Buddha Lotus Flame yang melebihi kapasitasnya. Tidak masalah jika dia ingin menghancurkan Suchang. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, itu mungkin tidak dapat mengguncang semuanya di sini. Jadi Xiaoyan tidak akan menahan diri saat ini. Oleh karena itu dia putus asa dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Angry Buddha Lotus Flame secara ekstrim. Pada saat yang sama, Taisu nomor 2 dan Taisu nomor 3 yang melihat api yang tak tertandingi di depan Xiaoyan sekali lagi. Keduanya tiba-tiba terkejut. Wajah mereka menjadi pucat bahkan jika mereka bisa dihidupkan kembali. Tidak ada yang mau mengulangi perasaan kepunahan kesadaran setelah kematian. Komandan, segera hentikan dia dengan cepat. Kekuatan api yang ditampilkan orang ini sangat kuat. Ucap Taisu nomor 2 dan Taisu nomor 3 secara serempak. Suchang mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan. Dia juga ingin menghentikannya. Tetapi saat ini tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah dia ditahan oleh batasan pengekangan yang kuat. Kalian berdua, bunuh dia. Ucap Suchang memberi perintah. Segera Taisu nomor 2 dan Taisu nomor 3 tertegun. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, tak satupun dari mereka yang memiliki kepercayaan diri di wajah mereka. Jika mereka bisa melawan Xiaoyan dengan kekuatan mereka sebelumnya, maka mereka sudah mengalahkan Xiaoyan sejak lama. Terlebih lagi sekarang mereka masih tidak berpikir mereka adalah lawan Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan terutama Taisu nomor 3 telah mengalami 2 kematian. Dan dia tahu kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Tapi memberi perintah setelah keduanya. Tetapi setelah menerima perintah ini, keduanya saling memandang tidak peduli apa situasinya. Mereka harus patuh dan melakukannya. Pada saat ini keduanya bergegas menuju Xiaoyan satu demi satu. Keduanya memegang metode terlarang Taisu dan meraung ke arah Xiaoyan. Segera Xiaoyan menoleh untuk melihat mereka berdua dengan mata tajam dan niat membunuh pada mereka. Xiaoyan membuat mereka berdua tiba-tiba membeku. Tapi pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa diganggu. Dan dia tidak bisa menyisihkan tangannya untuk menangani mereka. Jika dia bisa menahan Suchang, maka dia pasti bisa menahan mereka berdua untuk sementara. Tahanan roh, tahan mereka untukku. Ucap Xiaoyan memberi perintah kepada tahanan roh. Aku bukan budakmu. Kau selalu memanggilku ke sana kemari. Jika aku tidak khawatir, aku tidak akan kembali. Tuan, aku tidak akan berusaha keras untuk membantumu. Ucap suara yang terdengar dari cincin penyimpanan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedingin es dan dia memarahinya sekali lagi. Berhenti bicara omong kosong. Segera ambil tindakan. Kalau tidak, aku akan meninggalkanmu di sini. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, cincin di jarinya meledak dengan cahaya biru langsung menutupi Taisu nomor 2 dan Taisu nomor 3. Kedua orang itu membeku dan mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Ini kekuatan pembatasan yang sangat kuat. Tidak mungkin, Taisu paling baik dalam hal pembatasan. Tapi teknik terlarang semacam ini sudah di luar jangkauanku. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Ucap Suchang yang sangat terkejut saat ini.
Pembunuh 1000 pisau, cepatlah menjauh. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Meskipun tahanan roh mengutuk, dia selalu mengendalikannya sampai mati. Menghadapi omelan Xiaoyan, nadanya terdengar tidak sekeras sebelumnya. Tunggu dan lihat saja. Pembunuh 1000 pisau. Cepat atau lambat aku akan menemukan semua yang hilang. Aku pasti akan membuatmu terlihat buruk. Saat ini tahanan roh bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu pembunuh 1000 pedang. Ucap tahanan roh berkata kepada Xiaoyan. Jika aku mati, kau tidak akan bisa keluar dari sini. Ucap Xiaoyan dengan dingin. Dia secara alami tahu temperamen dari tahanan roh. Dan dia bahkan tidak tahu banyak tentang mendalamnya. Tapi Xiaoyan tahu bahwa batasan yang dikatakan Xiaoyan bukanlah batasannya. Bahkan beberapa kali sebelumnya tahanan roh melanggar batasan baju besi dewa untuknya. Sepertinya dia sudah lama beristirahat, gumam Xiaoyan. Tapi Xiaoyan juga sangat curiga. Dan kemungkinan tahanan roh hanyalah berpura-pura. Hal-hal yang dapat disegel oleh para dewa pasti tidak biasa. Apa yang ditunjukkan oleh tahanan roh sudah jelas dia memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Dan itu adalah kekuatan jiwa yang luar biasa. Pembunuh 1000 pisau. Kau benar-benar membunuh 1000 pisau, ucap tahanan roh. Dan segera cahaya biru keluar dari cincin dan bergegas menuju Suchang. Suchang yang baru saja melanggar batasan mulai membeku lagi. Pada saat ini matanya tiba-tiba menyusut. Dia tidak pernah menyangka Xiaoyan akan memiliki kemampuan seperti itu. Sial, ucap Suchang akhirnya berkata dengan marah lagi. Dan segera mengelilinginya dengan beberapa sinar cahaya dari segala arah. Dan sosok Suchang pulih di bawah sapuan dari sinar. Sulit dipercaya bahwa aku harus menggunakan kekuatan Taisu. Tapi apapun yang kau lakukan, itu tidak dapat mengubah apapun. Aku yang memiliki keputusan akhir di sini. Ucap suara Suchang turun dan benang merah menyerang lagi dari segala arah. Pada saat yang sama lingkungan gelap yang lebih kuat menyelimuti dan bergegas menuju Xiaoyan. Dia merasa bahwa Xiaoyan saat ini pasti tidak dapat bergerak. Di bawah lingkungan yang gelap, terlihat pedang panjang yang menembus dada Xiaoyan. Dia sudah mengangkat kedua jarinya dan pedang panjang yang menusuk dada Xiaoyan langsung menembus dadanya. Dan jarum jiwa baja hitam di tubuhnya berputar liar dan dibawa desakan Suchang. Tapi kali ini mata Xiaoyan tegas dan giginya terkatup. Meskipun ada rasa manis di tenggorokannya, Xiaoyan menahannya dan tidak mengeluarkan suara. Sementara itu di luar Dewa Kampan Taisu Ratu berdiri di atas tanduk naga. Sejak Xiaoyan menghilang, dia telah berdiri tanpa menggerakkan matanya memandangi Dewa Taisu di kampaan. Cara tercepat untuk berkembang adalah dengan membakar perahu. Bahkan Ratu sedikit terfokus dan tidak sulit untuk melihat kekhawatiran di matanya. Tapi Ratu masih tidak memilih untuk membantu Xiaoyan. Meskipun auranya berfluktuasi, namun aura kehidupannya masih stabil. Gumam Ratu, nyatanya barusan saat aura Xiaoyan berfluktuasi sangat hebat, Ratu hampir tidak bisa menahan diri dan hendak bergerak. Meskipun perahunya rusak, Ratu tidak ingin Xiaoyan benar-benar mati. Tapi semakin banyak kasusnya, Ratu tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendekati keadaan yang paling dibutuhkan Xiaoyan. Sekarang jika kau ingin meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, kau membutuhkan lebih dari sekedar sumber daya. Hanya kondisi pikiran yang dapat mencari sinar kehidupan. Dalam situasi kematian yang dapat merangsang potensi terbesarmu. Tapi walaupun begitu, kau juga akan menghadapi kenyataan yang berbahaya. Bahkan aku khawatir bahwa aku tidak bisa membantumu. Begitu aku bergerak, itu akan merugikanmu. Ucap Ratu dengan suara yang rendah sambil memandangi kehampaan Taisu. Mata indah Ratu terbuka dan tertutup. Dan matanya juga penuh dengan kekhawatiran. Karena khawatir dia berdiri di atas tanduk naga dan melihat Dewa Kehampaan Taisu. Tapi Ratu tidak dapat mengendalikannya dengan tepat. Dan itu harus bergantung pada Xiaoyan sendiri. Ratu hanya akan bertindak ketika aura Xiaoyan benar-benar akan hilang. Jadi bahkan jika Xiaoyan menderita cedera serius sebelumnya, dan auranya sudah sangat tidak stabil, Ratu masih tidak memilih untuk membantunya. Ini adalah malapetaka Xiaoyan dan ini juga keberuntungannya. Ini memang akan menjadi ujian yang sangat sulit bagimu. Ini adalah ujian tetapi juga peluang. Aku harap kau bisa menyadari krisis ini. Dan alangkah baiknya jika kau dapat menemukan arah alam leluhur. Jadi semua ini tergantung padamu. Meskipun bakatmu tidak sebaik yang mulia Zhu Shang,
Namun keyakinan, kegigihan, dan jiwa tidak bermoralmu adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki Yang Mulia Zuzang seumur hidupnya. Meskipun kau adalah reinkarnasi darinya, aku tidak melihat jejaknya di dalam dirimu. Jadi kau bukan Yang Mulia Zuzang, tapi kau adalah Xiaoyan. Dan aku yakin kau adalah masa depan Sensi. Ucap Ratu bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini mata Ratu berkedip. Dia merasa ada kilo kristal di matanya. Meskipun dia sudah lama tidak bergaul dengan Xiaoyan. Tetapi dalam ratusan tahun yang singkat ini, dia benar-benar jatuh cinta padanya. Seorang anak nakal yang bertindak sembrono dan tanpa rasa takut. Dibandingkan dengan Yang Mulia Zuzang yang lebih pendiam, keceriaan Xiaoyan jelas memenangkan hati Ratu. Tentu saja bagi Ratu Yang Mulia Zuzang adalah takdir dan Xiaoyan juga adalah takdirnya. Ceritanya memiliki awal dan akhir. Dia juga dikenal sebagai ratu yang terkuat di alam Xuanyan. Ceritanya akan mencapai bab terakhir dan kesedihan ini tampaknya telah menyebar ke seluruh alam Xuanyan. Tampaknya perang ini adalah tentang dia dan kejayaan terakhir dari pasukan berkobar. Era Yang Mulia telah lama berakhir. Begitu pula alam Xuanyan. Dan era ratu sepertinya akan berakhir juga. Bahkan dewa keabadian sama tidak berartinya dengan setitik debu dalam luasnya waktu. Tentu saja tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan sang ratu. Bahkan Jian Xiangyang dia tidak dapat melihat melalui ratu saat ini. Apalagi memahami apa yang dilakukan ratu sekarang. Ratu selalu cerdik, bahkan lebih banyak akal dalam perang. Satu-satunya penyebab kekalahan dari pertempuran di zaman kuno, itu adalah karena ratu juga membuat masalah dalam pertempuran itu. Alam Xuanyan telah kehilangan terlalu banyak orang kuat dan banyak sumber daya yang juga dijarah. Setelah pertempuran itu, kekuatan tempur alam Xuanyan tidak sebaik sebelumnya. Dan dengan sumber daya yang dijarah, semakin sedikit orang kuat yang lahir. Tanpa orang yang kuat yang mengikuti, maka alam Xuanyan akan segera mengalami penurunan. Dan dunia akan menjadi lemah dan rentan. Sama seperti setelah Taisu muncul, Zuji yang selalu menyendiri di alam Xuanyan berpikir bahwa kekuatannya sudah menjadi yang terkuat di alam Xuanyan. Tetapi ketika dia menghadapi Taisu, bahkan dia belum menjadi garda terdepan. Ketika Taisu berada di tim utama, istana pemburu dewa yang ada di depan mereka akan benar-benar tidak mampu melawan Taisu. Dia bahkan pernah berpikir bahwa ratu yang mati hanyalah akhir dari pertempurannya. Tetapi Zuji sekarang dengan jelas menyadari bahwa unta kurus selalu lebih besar dari seekor kuda. Pada saat ini ratu melihat dari jauh dan Zuji juga melihat dari jauh. Dia tidak tahu kemana perginya Xiaoyan. Tapi dia bisa menemukan jawabannya dengan melihat ke arah ratu dan mengikuti pandangannya. Pandangan ratu tertuju pada Dewa Kampan Taisu dan pada saat ini, dari Dewa Kampan Taisu dapat terlihat itu memancarkan cahaya api yang tak terbayangkan. Melihat nyala api, ratu merasa lega dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dibandingkan dengan menundukkan kepalanya dan berkultivasi, lebih baik bertarung sampai mati. Latar belakang sumber energi bukanlah kunci untuk menembus alam leluhur. Untuk alam leluhur menerobos tidak pernah menjadi pondasi. Tetapi terobosan dalam keadaan pikiran setelah tahap ini, jika kau bisa keluar dari kepompong, kau bisa menjadi kupu-kupu. Setelah kau menjadi alam leluhur, kau bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika kau menembus keabadian, ini adalah pilihan yang terbaik. Tapi jalan ini sangat sempit, jumlah mereka sangat sedikit. Tapi kau berbeda dari mereka. Apakah kau atasan atau aku? Kau dulu tanpa tujuan mengejar supremasi kekuasaan. Tapi kau yang sekarang berbeda. Dan kau seharusnya sangat berbeda sejak dulu. Sekali kau tidak hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi setiap teman dekat dan kerabat yang layak mendapatkan. Kau tidak hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi setiap teman dekat dan kerabat yang layak mendapatkan perlindunganmu. Memikirkan hal ini, ratu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dan matanya yang indah dipenuhi dengan senyuman dan kegembiraan. Aku mengerti. Kupikir kau tidak memiliki kesamaan dengan Yang Mulia Zuzang. Ternyata kau selalu menjadi dirimu sendiri. Orang yang sangat ingin dilindungi sepertinya tidak pernah berubah. Ucap ratu banyak berpikir. Dan dia tidak setuju dengan kata-kata ini. Melihat nyala api yang berkedip-kedip di dalam kampan Taisu di ujung, ratu tampaknya telah merasakan aura milik Xiaoyan. Auranya yang berangsur-angsur berubah. Meskipun sangat redup, tetapi dia adalah seorang ratu. Dan
Xiaoyan tidak dapat melarikan diri dari persepsinya. Suamiku sudah mengambil langkah pertama. Jika dia bisa selangkah lebih dekat, dia akan bisa menjadi alam leluhur, ucap ratu. Melihat wajah ratu yang penuh suka dan duka, Zuchi tercengang. Tentu saja dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh sang ratu. Jadi dia hanya bisa melihat apa yang terjadi. Dan itu tidak bisa dihindari bahwa itu pasti terkait dengan Xiaoyan. Mungkinkah dia bisa langsung pergi ke naga kuning? Apa yang dipikirkan Zuchi tidak setingkat dengan apa yang dipikirkan dengan ratu. Bagaimana dia bisa memahami sang ratu? Pada tingkat yang berbeda, apa yang dilihat juga pasti akan berbeda. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.